mengharapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya pada kita, hingga pada hari ini kita bisa berkumpul di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanggamus dalam acara penyampaian visi dan misi calon ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana sudah menunjukkan kita jalur yang benar hingga kita terhindar dari jalur yang sesat dan gelap gulita. Langsung saja saya akan membacakan susunan acaranya. Adapun susunan acara kita sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Beberapa hal terkait acara pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, calon yang bisa melanjutkan kepemimpinan dan kaderisasi di OSIS masa Tanggamus. Dari segitu banyak siswa di masa Tanggamus ini, muncullah 3 nama ini, yaitu nomor urut 1 Dita Mailinda, kemudian nomor urut 2 Dela Setia, dan yang nomor urut 3 Serlia. Memang tadinya ada laki-laki atau siswa laki-laki yang mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, namun ada beberapa hal yang tidak bisa diikuti atau ada faktor eksternal begitu. Kemudian pada hari ini kegiatan kita adalah penyampaian visi misi dari para calon yang mungkin nanti akan direkam dalam video dan akan disebarkan melalui sosial media, terutama di sosial media YouTube Masa Tanggamus. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kegiatan e-voting atau pemilihan secara online itu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020 dan rencananya selama sampai hari Sabtu. Tapi kalau memang hari Kamis itu suaranya sudah banyak, mungkin votingnya ditutup seperti itu. Kita lihat situasi dan kondisinya seperti apa nanti pada hari Kamis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas kerjasama dan kerja keras para panitia. Arahan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan Pembina OSIS, Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini, anak-anakku sekalian, calon pengurus atau ketua OSIS periode tahun pelajaran 2020-2021 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, serta segenap panitia baik dari OSIS maupun dari Dewan Guru yang saya hormati. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan pagi ini kita melaksanakan proses salah satu dari tahapan pemilihan OSIS yang pada tahun ini sedikit agak berbeda dikarenakan masa pandemi COVID-19, sehingga anak-anak sekalian tidak bisa semuanya hadir dan sifatnya terbatas. Alhamdulillah, pelaksanaan ini saya lihat cukup sudah maksimal dengan situasi background ataupun tempat yang sudah sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih. Calon generasi ya, generasi kepemimpinan ya, yang mulai tumbuh dari sejak kalian masuk di bangku sekolah ya, kemudian nanti akan dilanjutkan kalau memang kalian melanjutkan ke perguruan tinggi sampai nanti
kalian aktif di masyarakat ya. Ini salah satu bekal suatu cara ya dalam proses menjadi calon-calon pemimpin masa depan ya. Dan Bapak mengharapkan bagi kalian yang mungkin tidak suaranya tidak banyak ya pada saat pemilihan nanti, ya jangan berkecil hati ya, karena kalian dari sekian siswa 500 lebih 20-an ini ya, siswa MAN itu kalian 3 ya, salah satu yang dianggap pantas ya untuk menduduki posisi memimpin rekan-rekan kalian ya, maupun adik-adik kalian dalam mengembang organisasi yang ada di MAN 1 Tanggamus ini. Dan mudah-mudahan juga harapan Bapak tentunya kalau nanti kalian terpilih bisa kalian untuk berpartisipasi ya untuk kemajuan madrasah, kemajuan sekolah kita, maupun nanti bekal kalian di masyarakat. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih juga mungkin kepada pengurus yang lama ya, yang mungkin sudah mengemban tugas ya, sehingga bisa mengantarkan adik-adiknya untuk bisa melakukan regenerasi untuk kepengurusan OSIS tahun pelajaran 2020-2021 ini. Dan dengan moto kita ciptakan kaderisasi yang berjiwa demokratis, berakhlak mulia dan agamais, itu adalah moto di dalam tema di dalam kepengurusan OSIS tahun 2020-2021 ini ya. Mudah-mudahan harapan Bapak mulai dari tahapan awal proses adanya pemaparan program visi misi ya, kemudian sampai ke tingkat pemilihan itu bisa berjalan lancar tentunya harapan Bapak. Dan kepada segenap panitia ya, karena ini lewat nanti penyampaian sosialisasinya lewat YouTube ya, tentunya nanti harus ada perhatian kepada kepenitiaan bagi yang tidak terlibat menjadi siswa MAN, kan bisa saja melihat di YouTube itu kan. Nah itu juga kan nanti takut masuk ya, mereka memilih lagi nanti kan. Tapi kalau memang sudah ditata dengan baik ya, artinya pada saat nanti votingnya itu hanya terbatas pada siswa-siswa MAN saja, artinya yang aktif ya, jangan sampai nanti berbaur dengan yang alumni-alumni nanti. Nah itu yang harus disetting oleh panitia pada saat sosialisasi sudah selesai, kemudian diadakan pemilihan kan. Nah pemilihan itu kan dengan aplikasi juga ya, sehingga nanti jangan sampai ada yang kakak-kakak alumni kalian ikut memilih juga. Nah, ini repot juga nanti. Nah ini jadi bahan ingatan bagi segenap panitia. Mudah-mudahan nanti proses sampai kalian nanti terbentuk ya, kemudian nanti tersusun kepengurusan ya, nanti SK-nya tetap di bulan Agustus. Jadi tetap awal bulan Agustus itu harus di SK-kan, walaupun pelaksanaan kalian bulan November. Jadi aturan administrasinya seperti itu ya. Saya kira itu saja secara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara proses sosialisasi calon-calon ketua OSIS ya bisa secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Anis Naufal serta
guru dan kakak-kakak panitia yang saya hormati. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Melinda dari kelas 11 IPA 1 sebagai calon kandidat Ketua OSIS MAN 1 Tanggamus masa bakti 2020-2021 dengan nomor urut 01. Selanjutnya saya akan menyampaikan visi, misi, dan moto saya. Visi saya adalah bersama untuk satu, bersatu untuk maju demi madrasah yang lebih bermutu. Misi saya adalah mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa dalam setiap aspek, mengembangkan potensi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, merangkul dan menjalin hubungan baik antar siswa baik dalam melaksanakan program kerja maupun keseharian. Moto saya adalah jadilah seperti pohon kelapa walaupun satu tapi beribu manfaat. Terima kasih kepada saudara kita Melinda dari 11 niat 1 ya. Visi misinya bagus ya. Jadi motomu adalah bagaikan buah kelapa gitu ya, pohon kelapa ya. Satu pohon bisa memberikan 1000 kebaikan. Nah, mudah-mudahan ini kalau memang terpilih nanti jadi ketua OSIS di masa Tanggamus ini yang membawahi begitu banyak siswa, 500-an siswa ya, dari berbagai karakter, watak dan sifat. Mudah-mudahan saudara kita ini bisa menjadi benar-benar seperti pohon kelapa ya, artinya memberikan manfaat bagi semua orang. Kemudian pertanyaannya adalah dari saya mengawali ya, kalau memang ada pertanyaan lain dari panitia, dari Pak Waka atau dari Dewan Guru yang hadir, bagaimana saudara bisa mewujudkan visi misi program tersebut, di mana kita tahu bahwa sekarang ini dunia ini sedang dilanda virus corona atau wabah pandemi ya, COVID-19. Nah, bagaimana strategi dan jurus jitu gitu ya, agar siswa-siswi MAN 1 Tanggamus ini bisa tetap mempunyai jiwa jiwa berorganisasi begitu. Nah, untuk mensiasati itu semua kan pasti ada jurus-jurus atau strategi ya. Jadi pertanyaan Bapak adalah bagaimana saudara kita bisa mewujudkan program visi misi tersebut tahun ke depan seumpama pandemi virus corona ini atau COVID-19 ini belum berada. Nah, bagaimana mewujudkan visi misi tersebut? Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Relian yang telah bertanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Relian. Pertanyaannya bagaimana cara saya untuk mewujudkan visi misi dalam keadaan COVID-19. Yang pertama, kita harus tetap selalu bersama-sama, dan yang terpaling penting harus memanfaatkan media sosial, karena visi misi yang akan diwujudkan kan melalui kegiatan-kegiatan. Jadi kalau misalkan kegiatan-kegiatannya tersebut gak bisa berjalan, bukan berarti visi misinya tuh gak bisa dijalanin. Jadi kita masih bisa ngelakuin kegiatan atau program-program yang lain yang masih bisa kita gunakan melalui media sosial. Contohnya dalam melaksanakan ada divisi saya yang membantu mengembangkan potensi siswa itu melalui ekstrakurikuler. Jadinya yang pertama itu tuh kita tuh bisa tetap langsung warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin bertanya kepada calon urut nomor 1. Bagaimana apa yang kamu lakukan jika program-program kamu tidak terlaksana? Banyak yang tidak terlaksana. Sebelum mulai program itu kita tuh harus sama-sama nentuin programnya, karena kan kalau misalkan kita membuat program itu kan yang ngerjain kan nggak cuma
Jadi pas kita membuat program itu, kita tuh harus punya persetujuan dari para anggota. Jadi kalau misalkan anggotanya udah setuju, insya Allah programnya bisa terlaksana dengan baik. Tapi kalau programnya itu nggak berjalan dengan baik, kita tuh masih ada waktu untuk terus mencoba sampai masa jabatan kita selesai. Ya, terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Ananda Dika ya, selaku saya ketua OSIS. Seandainya nanti jika Ananda terpilih menjadi ketua OSIS MAN 1 Tengganu, OSIS itu adalah suatu organisasi utama di masyarakat ini. Tentunya maju ataupun tidaknya suatu kegiatan ataupun program yang ada di MAN 1 Tengganu itu ada di tangan OSIS satu diantaranya ya, untuk semua kegiatan. Jika nanti Ananda terpilih menjadi ketua, tentunya Ananda punya anggota, punya wakil, punya sekretaris, punya anggota lain. Bagaimanakah ya cara Ananda untuk memilih ya semua anggotanya sehingga mereka pun nantinya akan bisa membantu atau ketua dalam melakukan setiap kegiatan. Kepada Bapak Firmansyah telah bertanya, di sini saya akan menjawab bagaimana cara saya untuk memilih anggota agar dapat menjalankan program saya secara bersama-sama. Seperti yang saya telah sampaikan tadi, ketika kita membuat program itu harus melalui persetujuan para anggota OSIS. Jadi program-program yang kita buat itu kita buatnya bareng-bareng, kita bermusyawarah, kita setuju atau tidaknya program itu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kan kalau misalkan di OSIS itu kan anggota-anggotanya tuh sebagian dari siswa masa Tanggamus. Jadi ketika kita pengen siswa masa Tanggamus itu tuh baik, anggota OSISnya tuh harus nunjukin diri dia kalau dia tuh baik. Contohnya seperti dari mulai pakaiannya disiplin, datang tepat waktu dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Relian selaku pembina OSIS, yang saya hormati kepada Pak Mirwansyah selaku wakil kesiswaan, serta Ibu Bapak Guru yang sudah hadir di sini dan juga kakak-kakak panitia pengurus OSIS sekalian. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dela Septia dari kelas 11 IIS 2. Di sini saya ingin menyampaikan visi, misi, dan moto saya. Visi saya adalah menciptakan lingkungan MAN 1 Tanggamus yang nyaman, harmonis, bersih, serta generasi muda yang berprestasi, berakhlak mulia dan amanah dengan berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi saya adalah 1. Mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek. Yang kedua, mengoptimalkan kreativitas siswa MAN 1 Tanggamus melalui kegiatan ekstrakurikuler. 3. Yaitu mengaktifkan dan memajukan organisasi-organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 4. Menjalin hubungan yang harmonis antara seluruh anggota sekolah. 5. Mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah setiap seminggu sekali. Yang keenam yaitu memajukan dan juga melanjutkan program kegiatan yang sudah dibuat oleh OSIS angkatan sebelumnya. 7. Memajukan prestasi sekolah dalam segala bidang, baik di bidang akademik maupun non-akademik. 8. Menanamkan rasa tanggung jawab dan sikap disiplin pada semua siswa.
menjadikan OSIS sebagai penampung aspirasi siswa demi memajukan sekolah. Yang ke-10 yaitu menjadikan OSIS sebagai media dua arah yang mempersatukan antara guru dan siswa. 11 yaitu melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya lingkungan sekolah yang bersih. Dan yang terakhir yaitu menerapkan program 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, serta program 3K, kerapihan, kebersihan, dan kedisiplinan. Sedangkan motto saya yaitu mulailah berkreasi agar menjadi siswa yang berprestasi. Terima kasih. Calon urut nomor 2. Apa modal kamu untuk mewujudkan semua visi misi kamu dan untuk menjadi ketua OSIS? Baik, cukup, terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Kawarsi. Modal saya yaitu saya mempunyai semangat juang yang tinggi. Saya memiliki semangat belajar yang baik untuk selalu memberikan kontribusi kepada para pengurus OSIS sampai akhir masa jabatan saya. Dan juga saya siap memberikan waktu, pemikiran, dan juga tenaga saya untuk OSIS Man 1 Tanggamus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda Dela Setia, saya ingin bertanya, di dalam visi kamu tadi kan ada menyebutkan kamu akan menciptakan Man 1 Tanggamus ini sebagai madrasah yang di dalamnya itu berakhlak mulia gitu. Dan yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara Anda, kan dari tahun ke tahun emang ada tuh dalam visi dan misi berakhlak mulia. Tetapi bagaimana cara Anda supaya benar-benar menciptakan anak-anak di Man 1 Tanggamus ini yang berakhlak mulia, tapi dengan caramu sendiri gitu. Terima kasih. Untuk mewujudkan siswa-siswi Man 1 Tanggamus yang berakhlak mulia, yaitu dengan cara kita harus sering berkumpul, sering berkumpul untuk biar mewujudkan adanya sifat kekeluargaan yang baik dan juga sifat yang berakhlak mulia, dan juga kita harus melakukan sering-sering berkumpul gitu sesuai dengan ini. Untuk ditakuti oleh siswa-siswa lainnya, bukan, tetapi kita harus selalu dekat kepada guru maupun siswa Man 1 Tanggamus agar kita ini tahu informasi seputar masalah yang ada di sekolah, dan kita harus banyak-banyak berkumpul agar selalu ada sifat kekeluargaan itu muncul gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada saudara Dela. Misal nih, bulan Januari kita tatap muka. Misal ya, mudah-mudahan Januari itu tatap muka. Yang pastinya kalau kita tatap muka misalnya dipanggil anak-anak itu untuk sekolah bulan Januari itu kan, karena libur itu kan udah berapa lama, dari bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, hampir 10 bulan libur. Nah tentunya anak-anak kita ini jadi kaum rebahan ya, kaum rebahan, mungkin belajar, banyak tidur, banyak makan ya, kemudian apalagi ditambah sering megang HP, pasti buka-buka aplikasi ya, TikTok dan sebagainya. Nah, cara mensiasati itu, misalnya tatap muka bulan Januari, misal kita upacara nih hari Senin, pastikan semangat siswa itu kadang-kadang lupa juga mereka ya, apa jiwanya bagaimana, apa untuk terpaut di hatinya di sekolah itu. Yang
mungkin karena sudah lama libur dia banyak yang lupa, mungkin ya lupa dalam hal ini ya, kegiatan di sekolah atau dan sebagainya. Nah, pertanyaan dari saya, bagaimana cara Dela untuk misalnya membangkitkan semangat siswa kita itu di hari pertama masuk sekolah ya. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Relian. Untuk meningkatkan rasa semangat belajar siswa, sebenarnya dalam masa pandemi ini juga bisa kita memberi semangat kepada siswa-siswa peserta kamus agar terus belajar, terus berkreasi gitu. Yaitu dengan cara kita bisa mengadakan program dengan cara memanfaatkan media sosial, yaitu dengan kita membuat video motivasi gitu. Video motivasi untuk selalu semangat dalam belajar, jangan putus asa, dan juga tetap berjuang agar menjadi siswa yang sukses berprestasi. Ya, terima kasih. Yang mau Bapak tanyakan itu masih berkaitan dengan pertanyaan dari calon nomor 1 ya, tentang eksternal di OSIS. Ketika nanti Ananda terpilih menjadi ketua, tentunya Ananda punya anggota, punya seksi yang bergerak di bidangnya masing-masing ya. Kemudian selama ini kita lihat bahwa OSIS MAN 1 Tenggamus dari tahun sebelumnya itu semuanya alhamdulillah dites gitu ya, bagus semua. Mudah-mudahan nanti ke depan juga dites juga. Seandainya terjadi di internal OSIS ada satu mungkin perang dingin ya bersama anggota, antara satu ada geng, itu biasanya ada. Nah, bagaimana cara Ananda untuk mensikapi, untuk melakukan tindakan supaya anggotanya, teman-teman itu supaya bersatu kembali dan bisa bekerjasama dengan baik ya. Itu saja mungkin. Assalamualaikum. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Irwansyah, yaitu apabila ada anggota OSIS yang dia berkubu-kubu atau berkelompok-kelompok, itu pastinya harus dari ketua OSISnya dulu. Dia harus menasehati atau memberi arahan bahwa kita ini sebagai OSIS loh, kita ini yang patut dicontoh oleh siswa-siswa lainnya gitu. Jadi kita ini harus memiliki sifat kekeluargaan yang harmonis gitu. Jangan seperti itu. Yaitu bisa saja dalam mengatasi masalah tersebut kita bisa mengadakan kayak perkumpulan, misalnya perkumpulan di rumah OSIS gitu. Sering-sering banyak-banyak mengadakan perkumpulan gitu. Jadi agar sifat kekeluargaan itu muncul terhadap para pengurus OSIS. Terima kasih. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya ucapkan selamat kepada tiga kandidat OSIS MAN 1 Tanggamus. Semua moto visi misi kalian sudah bagus. Ya, di sini yang akan saya tanyakan adalah kalian mengucapkan visi misi dan moto kalian. Saya ingin bertanya, seberapa paham kalian mengenai sekolah di MAN 1 Tanggamus ini, dan apa yang ingin kalian atau kamu kembangkan di MAN 1 Tanggamus ini. Kemudian sebutkan satu kalimat atau berikan satu kalimat yang meyakinkan kami untuk memilih Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Rima. Di sini saya sekolah di MAN 1 Tanggamus sudah setahun lebih. Jadi saya tahu bagaimana saya mengembangkan MAN 1 Tanggamus, yaitu dengan ekskul yang ada, terutama dari Baik, di sini saya mau mengajukan pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan tadi kan mendisiplinkan dalam segala hal, tadi di bagian visi dan misi. Kita tahu ya, katanya kan tadi dijawab juga pertanyaan dari Ibu Rima bahwasanya sudah mengenal paham bagaimana MAN 1 Tanggamus. Berarti paham ya bagaimana teman-temannya sering ada yang kabur dari sekolah, atau ada yang tidak sholat kabur, yang laki-lakinya ada yang tidak sholat Jumat. Bagaimana Anda sebagai ketua OSIS menyadarkan, memberikan kesadaran diri pada teman-temannya atau bahkan kakak kelas, juga adik kelas, tentang mendisiplinkan? Itu kan juga berkaitan dengan akhlak mulia. Bagaimana cara Anda mendisiplinkannya? Tanya sama dengan yang Pak Mirwan tanyakan kepada temannya tadi sebelumnya, bagaimana untuk membangun kerjasama anak-anak OSIS biar tidak berkubu-kubu, ya? Karena dari pertanyaan sebelumnya saya belum dapat jawaban. Jadi saya harap dari kandidat yang ketiga kami semua mendapat jawaban bagaimana cara membuat kerjasama tim, kerjasama OSIS yang baik, yaitu dengan cara pengembangan dari bidang ekstrakurikuler. Dan saya juga insya Allah akan melaksanakan program, yaitu setiap upacara hari Senin itu saya akan mengadakan kayak pembagian hadiah gitu. Jadi kan nanti kan kayak pembina itu kan menyampaikan amanat. Nanti setelah selesai upacara saya akan kayak kasih reward gitu. Siapa yang bisa mengulangkan pendataan kepala sekolah ntar kasih hadiah. Pertanyaan kedua saya akan menjawab dengan cara kita saling sharing. Di organisasi OSIS itu kita kan harus ada rasa kekeluargaan. Jadi kita tuh semaksimal mungkin jangan sampai ada yang kayak geng-gengan kayak gitu. Kita tuh harus kerjasama dalam menggapai tujuan kita. Jadi sebagai ketua kita harus memberikan wejangan atau amanat supaya mereka itu tidak harus kumpul-kumpul. Kita kan satu organisasi, jadi harus bekerja sama. Kalimat dari saya yaitu harta tahta mansata. Ingin bertanya ya, di visi kamu disebutkan ingin memajukan MAN 1 Tanggamus menjadi siswa yang kreatif. Yang saya ingin tanyakan, adakah di program kerja kamu caranya membuat siswa-siswa itu menjadi kreatif? Jikapun ada, apa dampak bagi sekolah? Cukup sekian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Imam. Di sini menjadikan siswa MAN 1 Tanggamus sebagai siswa yang kreatif. Dalam kondisi COVID-19, di sini kita harus menggunakan sosial media dengan benar, yaitu dengan cara kita membuat program-program melalui online atau kita melakukan acara-acara online seperti itu. Jadi kita
Bapak mau bertanya tentang ada program ya, ada pepatah ataupun bukan, ada suatu komentar dari apa namanya itu motivator yang bunyinya begini: jika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tentunya Anda harus melakukan sesuatu yang luar biasa juga kan. Nah, apakah Anda punya suatu program unggulan? Ya, kalau memang ada, bagaimana cara Anda untuk mengaplikasinya sehingga program tersebut bisa tercapai? Apa dari awal mungkin dari penyusunan, perencanaan, ya, kemudian kegiatan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Irwan. Program yang akan saya buat itu seperti tadi selesai upacara itu. Jadi siswa masa tutang kampus itu ketika upacara mereka itu tidak main-main. Mereka mendengarkan apa yang diucapkan oleh kepala sekolah atau pembina yang sedang berbicara di depan. Jadi mereka itu bisa menyimpulkan apa perkataan yang diberikan oleh pembina yang sedang memberikan amanah di saat upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan namin, hamdan yuwafi ni'matahu yukafir majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila bi'ilmi wa barakatan rizqi wa tawbatan tuqamu wa rahmatan minka wa rahmatan minka. Allahumma